pagi semuanya, anak-anak. Gimana Pagi, kabarnya? Pak. Pagi, Pak. Kabar Pagi, Pak. semuanya? Nah, pada hari ini ada yang tidak masuk tidak? Apakah ada yang tidak masuk atau masuk semuanya? Masuk Gimana, semua, Pak. Masuk semua, Pak. Masuk semua ya, bagus ya. Semuanya masuk, semuanya pada rajin-rajin. Nah, pada hari ini pelajaran kita yaitu mengenai perbandingan ya. Apa sih perbandingan nanti akan kita bahas pada hari ini. Tapi sebelumnya untuk menguasai perbandingan ini ada prasyaratnya. Prasyaratnya yaitu adalah kamu menguasai dulu tentang persamaan. Bagaimana? Apakah materi tentang persamaan sudah tuntas semuanya? Tuntas, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Ya, sudah tuntas semuanya. Berarti kalian bisa melanjutkan ke materi persamaan ini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di sini saya akan memperlihatkan mengenai materinya. Sebelum masuk materi saya akan mempresentasikan ya. Sudah kelihatan presentasi saya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Nah, sebelum kita mulai, kita mau ice breaking dulu deh, biar nggak biar semuanya bisa memiliki satu pikiran ya. Ice breakingnya gampang aja. Kalau saya bilang 1, kalian tepuk 1 kali. Kalau saya bilang 3, kalian tepuk 3 kali. Kalau saya bilang 13, kalian tepuk pramuka. Bisa nggak? Kira-kira? Enggak, Pak. Ya? Saya bilang 1. Oke. Sudah kelihatan ya presentasi saya? Materinya tentang rasio 2 besaran, bisa dilihat di sini. Kita lihat ke slide selanjutnya. Di sini IPK-nya adalah yaitu menganalisa masalah yang berkaitan dengan rasio 2 besaran. Ya, yang satuannya sama dan satuannya berbeda. Lalu yang kedua, membuat perbandingan yang ekuivalen dengan masalah yang berkaitan dengan rasio 2 besaran, satuannya sama dan berbeda. Yang ketiga, menyusun penyelesaian masalah yang berkaitan dengan 2 besaran yang satuannya sama dan berbeda. Jadi di sini ada 3 IPK yang akan kalian pelajari. Ya, lalu tujuan pembelajarannya kita lihat di sini. Tujuan pembelajarannya setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian dapat yang pertama menganalisa masalah yang berkaitan dengan rasio 2 besaran yang satuannya berbeda dengan baik. Lalu yang kedua, membuat perbandingan yang ekuivalen dengan masalah yang berkaitan dengan 2 besaran, satuannya sama dan berbeda dengan benar. Lalu yang ketiga, oh ini salah nomor ya. Ini harusnya nomor 3 nih. Yang ketiga, menyusun penyelesaian masalah yang berkaitan dengan rasio 2 besaran yang sama dan berbeda dengan benar ya. Jadi materi hari ini adalah rasio. Rasio atau perbandingan. Ya. Nah, ini yang akan kalian nanti kuasai ya. Yang pertama adalah menganalisa atau menganalisis. Yang kedua membuat perbandingan. Yang ketiga menyusun penyelesaian masalah. Ya. Setelah mengikuti kegiatan ini, 3 hal ini yang harus kalian kuasai. Bagaimana? Kira-kira sudah siap untuk menguasainya? Apakah ada pertanyaan mengenai tujuan pembelajarannya pada hari ini? Nggak ada ya? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Kita lanjut. Materi ya, yaitu rasio 2 besaran yang satuannya sama, rasio 2 besaran yang satuannya berbeda, lalu dan masalah kontekstual. Nah, sebelum kita mengikuti
ke berikutnya, ke materi berikutnya, kita lihat di sini ada video. Ya, saya akan menyetel sebuah video. Tolong disaksikan ya. Oke, itu adalah video yang bisa kita saksikan tadi mengenai konsep dari rasio ya. Nah, mengenai konsep rasio ini, apakah ada pertanyaan mengenai video ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat, kita ambil kesimpulan dari video ini, yaitu tentang rasio ya. Rasio dan pecahan. Jadi rasio dan pecahan itu adalah sesuatu yang sama ya sebenarnya, tetapi menggambarkan yang berbeda. Kalau pecahan ini adalah bilangan, sedangkan kalau rasio ini adalah apa tadi? Adalah angka-angka yang dua angka yang digunakan untuk menggambarkan hubungan ya, menggambarkan hubungan dari dua ya, hubungan dari dua yang berbeda. Misalnya tadi membandingkan antara banyaknya jeruk dengan banyaknya apel gitu ya. Apel dan jeruk kan berbeda, kan bisa dibandingkan dengan rasio. Ya, kita buat perbandingan dengan rasio. Oke, untuk selanjutnya kita lihat pada slide selanjutnya. Kita lihat di sini ada orientasi masalah ya. Kita dapat menggunakan perbandingan atau rasio untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda yang lainnya. Nah, coba di sini saya minta bantuan dari Beverly, ya. Beverly, tolong bacakan dari sini, siswa di SMP Taman Sari. Silakan. Halo, Beverly. Siswa SMP di SMP Taman Sari diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Dari 500 siswa, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Bagaimana cara kalian membandingkan pilihan siswa membaca melalui media online atau media cetak? Berikut beberapa jawaban dari pernyataan di atas. Ya. Nah, dari masalah yang telah kalian amati, kalian mungkin bertanya tentang hal berikut. Apakah setiap pernyataan pada penyelesaian di atas telah melaporkan hasil survei secara benar dan akurat terhadap siswa SMP Taman Sari? Kira-kira kalian tahu nggak? Hasil dari A, B, C, D, E ini merupakan jawaban yang benar? Sudah tahu belum? Belum ya? Yang kedua, pernyataan manakah yang lebih jelas menggambarkan keadaan siswa di SMP Taman Sari? Mungkin kalau kalian sudah mengetahuinya, kalian bisa memilih mana gambaran yang jelas ya, yang menggambarkan keadaan siswa di SMP Taman Sari. Apakah yang pertama, sepertiga dari siswa SMP Taman Sari mengikuti survei memilih media cetak untuk membaca berita? Yang B, rasio banyak siswa Taman Sari yang memilih media online terhadap media cetak adalah 2:1. Ini sebenarnya sama, yang A sama B. Yang C, 1 dari 3 siswa memilih media cetak. Ya. Yang D, banyaknya siswa SMP Taman Sari memilih membaca online adalah 50 lebih banyak dari siswa yang membaca berita melalui media cetak. Yang E, banyaknya siswa SMP Taman Sari yang membaca online 2 kali lipat dari siswa yang membaca melalui media cetak. Nah, untuk memahami orientasi masalah ini, ya lebih memahami lagi, kita lihat LKPD-nya. Apakah LKPD-nya sudah ditemukan oleh kalian? Sudah ada di kalian LKPD-nya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Semua ya? Sudah semua. Nah, ini akan saya bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah ada kelompoknya ya, masing-masing? Sudah, Adit? Ya, Pak. Sudah, oke. Kita lihat LKPD-nya. Ini akan saya stop sharing-nya. Kelihatan LKPD-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah,
Di sini ada 4 aktivitas, bisa kalian kerjakan terlebih dahulu. Saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi sesama kalian ya. Silakan berdiskusi, saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Nanti setelah berdiskusi, masing-masing dari kalian akan presentasi ya. Presentasi mengenai bagaimana kalian menjawab dari pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang kosong di sini ya. Oke, silakan diskusi dulu. Mungkin diskusinya lewat grup WA ya. Diskusi lewat grup WA. Silakan, saya kasih waktu 5 menit. Bagi yang ingin bertanya boleh ditanyakan apabila ada yang tidak jelas ya. Gimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan kelompok 1? Kelompok 1 di sini ketuanya Adit ya. Adit, kelompok 1, apakah ada kesulitan? Masih berdiskusi, Pak. Belum ya. Kelompok 2 ketuanya Beverly ya. Beverly, apakah ada masalah? Belum? Lagi diomongin. Oke. Di sini ada 4 kegiatan ya. Kegiatan pertama di sini kalian menganalisa ya. Menganalisa mengenai permasalahan tadi. Ya. Kita analisa di sini. Di sini masalahnya adalah siswa di SMP Taman Sari diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Ya. Dari 150 siswa ternyata ada 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Ini adalah diagram lingkarannya. Di sini, lalu kalian analisa ini, ya, dimulai dari analisa itu dimulai dari mencari informasi, ya, lalu setelah mencari informasi kalian. Saya mau nanya. Oh, silakan. Kan nanti kita presentasi, Pak. Ini presentasi nanti kita share screen atau gimana? Kalian boleh kalau kalian memiliki perangkat yang mampu screen presentasi boleh diperbolehkan untuk presentasi, tapi kalau tidak ada perangkatnya berarti nanti saya bantu untuk presentasi. Gitu. Itu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, dianalisa nanti di sini akan ada 3 ya, 3 hasil analisa. Nah, lalu untuk kegiatan kedua, di sini yaitu kalian menganalisa masalah rasio 2 besaran dengan satuannya yang berbeda. Apakah ada yang sudah sampai sini di kegiatan kedua? Ya, rasio 2 besaran yang berbeda di sini. Di sini ada permasalahannya yaitu untuk sampai ke sekolah Adit menempuh jarak 200 meter dengan waktu 20 menit. Nah, maka rasio antara jarak dengan waktu Adi sampai di sekolah adalah titik-titik. Nah, jadi perbandingan antara jarak dan waktu. Lalu rasio 2 besaran yang satuannya sama. Yang besarannya sama dan satuannya berbeda. Nah, contohnya di sini ada peta, ya. Kalian membandingkan antara ukuran pada peta dengan ukuran sebenarnya. Lalu pada kegiatan ketiga, kamu membuat perbandingan yang ekuivalen, ya. Masih ingat ya apa arti ekuivalen? Coba Bapak tanya, Beverly, apa arti ekuivalensi? Yang sama, bilang Ya, yang sama. yang sama. Yang sama apanya? Mungkin ada yang lain yang menambahkan. Sama apanya? Mungkin Kalista. Sama apanya, Kalista? Variabelnya, Pak. Variabelnya. Adit, apakah benar jawaban Kalista? Ekuivalen itu sama variabelnya?
Ya, Bapak luruskan ya. Ekuivalen itu artinya adalah sama nilainya. Ya, sama nilainya. Jadi nilainya sama. Berarti nanti di sini perbandingan yang ekuivalen itu artinya perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Itu ya. Lalu di kegiatan keempat di sini kalian akan menyusun penyelesaian ya dari masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran. Jadi menyelesaikan ada permasalahan ya, di sini permasalahannya Ibu Ayu adalah seorang pembuat kue. Lalu di sini ada tabel, dia menggunakan 10 kg untuk 40 kue, 30 kg untuk 120 kue dan selanjutnya. Nah, kira-kira berapa tepung yang dibutuhkan oleh Ibu Ayu untuk membuat 100 buah kue? Nah, ini bisa kita gunakan perbandingan yang ekuivalen atau perbandingan yang memiliki nilai sama. Atau selanjutnya nanti kita sebut dengan perbandingan senilai, ya. Bagaimana progres untuk diskusinya? Apakah sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sebentar lagi, Pak. Sebentar lagi ya. Saya sama Adit udah, Pak. Adit sudah? Oke, nanti Ya, sebentar Pak, ya. kita udah, Pak, berdua. Kita tunggu temennya yang lain. Kelompoknya Beverly, apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Sudah semuanya. Berarti dua kelompok sudah semuanya. Selanjutnya kita akan presentasi. Apakah dari kedua kelompok ini ada yang ingin men-share? Ada yang bisa men-share nggak? Dari hasil pekerjaannya? Oke ya? Dia bacain aja. Saya, Bang. Pak. Oh, Saya, saya. Pak. Siapa namanya? Ondev. Tapi Oh, saya Ondev. nggak share screen ya, Pak. Ya, boleh. Saya stop dulu ya. Saya nggak share screen, saya jawab doang. Oh, jawab doang. Kirain mau share screen. Oke. Berarti nggak bisa share screen ya. Nggak bisa. Saya bantu deh dengan share screen-nya. Oke. Gimana Hondev? Hondev mau menjawab aktivitas yang berapa nih? Kegiatan yang berapa? itu, Satu? Atau kedua, Iya, ketiga, yang itu, keempat? yang itu. Ya, yang itu, yang Ini? ada bulatan, ya. Oke, ini dari kelompoknya Adit ya, Hondev ya? Betul. Oke, gimana Hondev? Isinya apa? Wah, jadi kan jumlah seluruh siswa SMP Taman Sari itu ada 150. Jumlahnya 150. Oh, 100. berarti sini 150 ya? Iya, 50. Terus? yang memilih media online ada 100. Oh, sebentar. Ternyata saya salah anonet. Ini saya hapus saja. Berarti saya ketik aja di sini 150 ya. Iya, Pak. Jawabannya kelompoknya Adit ya. Terus yang ini? Yang memilih media online itu ada 100, yang media cetak ada 50. 100, ini 50. Oke. Ya. Terus kesimpulannya apa? Jadi ketiga besaran yang ada di atas itu dapat dilihat dalam besaran yang sama. Oh, memiliki besarannya sama ya? Iya, itu juga punya satuan yang sama, yaitu besaran yang menunjukkan banyaknya orang dengan satuannya yaitu siswa.
Satuannya sama juga, satuannya siswa ya. Iya. Nah, kita minta pendapat dari kelompok kedua. Bagaimana pendapat kelompok kedua untuk jawaban dari kelompok satu ini? Tadi kata kelompok satu jumlah siswa seluruhnya 150 ya. Di sini bisa kita lihat dari soalnya, betul? 150, lalu media online-nya ada 100, lalu media cetaknya 50. Nah, permasalahannya apakah kesimpulannya sudah sama dengan kelompok 2? Di sini dikatakan kelompok 1 menyatakan bahwa besarannya sama, satuannya sama, satuannya adalah siswa. Kelompok 2 bagaimana? Sama, Pak. Iya, Pak. Setuju, Pak. Setuju? Oke, setuju. Berarti kelompok 2 setuju. Nah, itu kelompok 1, berarti sekarang kelompok 2 gilirannya nih. Ya. Jadi memang di sini besarannya sudah sama ya, besarannya adalah besaran yang menyatakan banyaknya siswa. Lalu satuannya semuanya adalah siswa, yaitu 150 siswa, 100 siswa, dan 50 siswa. Nah, di sini ternyata dari jumlah-jumlah tersebut kita buat 3 kombinasi rasio yang berbeda nih, ya. Yang pertama adalah perbandingan antara O dengan T. Kelompok 2 bagaimana? Apakah sudah dijawab ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, yang A ini apa jawabannya? 100. Ini 100 ya. Terus yang ini? 150. 150. Berarti langsung aja perbandingan yang didapat berapa? Rasionya yang didapat? 2:3. 2:3. Nah, kelompok 1 tahu kenapa ini menjadi 2:3? Ada yang tahu? Kenapa sih jawabannya 2? Dijadiin FPB, Pak. 150. Ya, dibagi dengan FPB-nya. Di sini kan FPB-nya antara 100 dengan 150 adalah 50 ya. Berarti 100 bagi 50 adalah 2. Di sini 2. Lalu 150 dibagi 50, 3 ya. Di sini 3. Oke. Nah, yang B juga. Yang B, kelompok 2. Apakah jawabannya di sini? 1:3. 1:3. Kita lihat 1:3. Terus di sini 2:1. 2:1. Nah, apakah jawaban kelompok 2 ini sama dengan kelompok 1? Jawaban Sama, yang B Pak. 1:3, 2:1? Sama semuanya. Sama semuanya ya, sama semuanya. Nah, kalian lihat di sini bagaimana cara memperoleh rasio ya. Untuk memperoleh rasio bisa kita lakukan ya. Cara memperoleh rasio bagaimana? Dibagi dengan FPB-nya. Misalnya di sini tadi 100:150. Bagaimana sih menentukan perbandingan ini, perbandingan yang sederhananya? Berarti ini semuanya kita bagi dengan FPB-nya, yaitu 50. Ya, jadi perbandingannya 2:3. Ya. Jadi untuk menyederhanakan atau memperoleh rasio, rasio ini adalah perbandingan, biasanya nilainya itu adalah bilangan prima. Kalau sudah ketemu salah satunya bilangan prima atau kedua-duanya bilangan prima, itu merupakan rasio yang paling sederhana. Begitu ya? Bisa dipahami? Gimana? Kelompok 1, kelompok 2 bisa dipahami? Bisa, Pak. Paham, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih sudah memahaminya. Nah, selanjutnya kesimpulannya. Bagaimana kelompok 2? Apa kesimpulannya di sini? Mungkin salah satu dari kelompok 2 boleh membacakan kesimpulannya. Dari kegiatan di atas, kesimpulannya itu adalah ada 3.
Pertama itu perbandingan antara yang memilih media online dan keseluruhan siswa yaitu 2:3. Yang kedua, perbandingan antara yang memilih media cetak dan keseluruhan siswa yaitu 1:3. Dan yang terakhir itu perbandingan antara yang memilih media online dan dengan yang memilih media cetak yaitu 2:1. Ya, itu adalah hasil kesimpulan dari kelompok 2 ya. Jadi perbandingan-perbandingan ini yang menjadi kesimpulannya ya. Nah, bagaimana kegiatan 4? Kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau jawab ini? Dari kelompok 1 atau kelompok 2? Kegiatan 4? Pak Adit udah ngechat, Pak. Hah? Kenapa? Adit udah kirim jawabannya di kolom chat. Oh, di kolom chat. Kolom chatnya nggak kelihatan nih. Coba kita lihat di kolom chat. Kelompok 2 katanya, oh ini ada. Nah, ini jawabannya si Adit. Jawabannya kelompoknya Adit ya. Kelompok 2, apakah sama dengan jawaban ini? Sama, Pak. Hasilnya di sini kelompoknya Adit menyatakan bahwa kelompoknya hasilnya adalah 25. Ya. 25 kue. Kilogram tepung. 25 kue lagi. Salah ngomong. 20 apa? 25 kilogram tepung. Nah. Kelompok 2 apakah sama jawabannya? Sama, Pak. Yakin sama? Sama, Ya, Pak. Sama, Pak. Oke, sama ya. Berarti di sini 25 kilogram. Nah. Oke. Itu adalah kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Nah, dari kegiatan tadi, dari 4 kegiatan tadi ya, kita sudah mempelajari tentang rasio, ya. Mempelajari tentang rasio, lalu bagaimana kita membuat perbandingan dengan besaran yang berbeda, dengan besaran yang sama, dengan yang satuannya sama, ya. Kesimpulannya apa kira-kira dari kegiatan hari ini? Silakan dari kelompok 1 membuat kesimpulan. Boleh apa saja kesimpulannya? Bapak terima kesimpulan kalian. Jadi kesimpulannya buat ini, Pak. Apa? Ya, perbandingan. Ya, perbandingan. Bagaimana? Buat ngebandingin, Pak, sama cari apa? Perbandingan Ya, itu buat membandingkan apa? Nilai, Pak, nilai. Membandingkan nilai. Nah, nilai Ya. itu pasti ada bendanya ya. Bendanya apa? Ada sesuatu, objeknya. Nilai itu ada objeknya. Angka, Pak. Ya, angka. Oke, itu dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Apa bisa kamu ambil kesimpulan mengenai rasio atau perbandingan pada hari ini? Penyederhanaan nilai perbandingan itu bisa menghasilkan nilai yang sama atau enggak berbeda, Pak? Ya, penyederhanaan dari perbandingan dengan satuannya tadi besarannya sama gitu ya. Itu akan menghasilkan nilai yang sama ya. Itu kalau dia perbandingannya ekivalen. Ya. Nanti akan kita pelajari kembali mengenai perbandingan senilai ya. Kenapa hal itu menjadi perbandingan senilai? Karena ada dua bentuk perbandingan ya. Ada namanya perbandingan senilai dan ada perbandingan yang berbalik nilai. Oke, saya akan luruskan untuk kesimpulan hari ini. Jadi kita sudah belajar tentang perbandingan. Ya, jadi perbandingan itu adalah bukan bilangan ya. Jadi perbandingan itu digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasi ya nilai dari dua hal yang berbeda ya. Nah, dua hal yang berbeda ini bisa saja besarannya sama, bisa saja besarannya berbeda.
Bisa saja besaran yang sama dengan satuan yang berbeda, bisa saja dengan besaran yang sama tetapi satuannya sama, ya. Itu konsep dari perbandingan. Tadi sudah kita pelajari bahwa kecepatan itu juga adalah perbandingan. Apa? Ada yang tahu nggak? Kecepatan itu perbandingan antara apa dengan apa? Kecepatan itu perbandingan antara Jarak sama waktu. betul sekali, jarak dengan waktu. Bagus, Beverly sudah menjawab. Ya. Selain kecepatan ada lagi? Ada yang tahu? Perbandingan dengan besaran yang berbeda? Selain kecepatan? Oke, nanti itu untuk tugas kalian ya. Tugas kalian mencari perbandingan dengan satuan besaran yang berbeda tadi ya, seperti kecepatan. Nah, Bapak sudah membuat soal latihan, nanti bisa kalian kerjakan di GC-nya ya. Soal latihan di GC-nya. Sudah Bapak posting tadi, nanti bisa diperiksa. Di GC-nya cuma 5 soal saja. Ya, 5 soal dikerjakan, nanti dikumpulkan ya. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup kegiatan pada hari ini? Pertanyaan dari kelompok 1 atau kelompok 2? Kita nggak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Karena waktu sudah juga menunjukkan 1:56. Kita tutup saja kegiatan pada hari ini ya. Gini aja deh. Si Beverly aja nih. Coba Beverly pimpin penutup, silakan. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada Roh Kudus. Terima kasih Beverly atas doa penutupnya. Oke, pesan saya terakhir, tetap jaga 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semuanya sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Selamat Oke. siang, terima Terima kasih, kasih Pak. Pak. Sudah Selamat hadir. siang. Terima kasih, Siang, Pak. Pak. Terima kasih Pak, selamat siang Pak.